Sulim wa furu'ihi wa jami talamidana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Kemarin syarat-syarat wali sudah, syarat-syarat saksi sudah ya. Sekarang wali urutan utama-utamanya wali ya. Wa aulal wulati, dan adapun susunan paling utama-utamanya wali ay haqqul auliyai, artinya yang paling berhak-haknya menjadi wali, bitaswiji dengan bebujuan apa berpasangan atau bersuami istri. Yang pertama itu al-abu, bapak ya. Yang pertama bapak atau ayah atau abi. Abi itu bahasa Arab. Sumal jadu, lalu kakek. Nah, dia kan bapaknya meninggal, tapi kakeknya masih ada. Kakek yang dari bapak ya. Nah, itu yang lebih utama. Kakek dari ibu, pak, tidak berhak jadi wali. Yang berhubungan dengan wali itu pokok yang berhubungan dengan bapaknya. Nah, ayah, bapak kandung loh itu ya. Bapak, terus bapaknya bapak. Abul abi, rupanya bapaknya bapak, mbah tapi yang dari bapak, bukan dari mak loh ya. Mbah kan kita jadi dua, mbah yang dari bapak dengan mbah yang dari mak. Lah yang berhak jadi wali itu kalau bapaknya nggak ada, itu mbah yang dari bapak, begitu. Datuk, kalau mbah atau datuk yang dari mak itu nggak sah jadi wali. Dan seterusnya. Suma abuhu, lalu buyut, wakada, dan seterusnya kalau masih ada. Nggak tinggi kalau masih ada ya kan. Nah, orang umpama kan perempuan laki-laki nikah umur 12 tahun umpama kan, punya anak laki-laki lagi. Dia setelah umur 13 tahun punya anak laki-laki pula lagi. Nah, akhirnya kan datuknya masih ada ya kan. Anaknya nanti umur 10 tahun nikah lagi pula ya kan. Laki-laki nikah lagi pula umur 10 tahun. Ada Pak begitu ya, ada. Kalau dulu, kalau sekarang ya dipanggil HAM pokoknya. Jangan sembrono ya. Zaman dulu tuh laki-laki umpama umur 10, 11, 12 tahun kok menikah dengan umpama perempuan umur 60 tahun, 50 tahun biasa. Sebaliknya juga begitu, laki-laki umur 70, 80, 60, 40 nikah sama 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun itu biasa. Coba sekarang viral pokoknya kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, panggil polisi. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu begitu ya. Wa yukdamu, dan didahulukan apa al-aqrabu, yang paling dekat, minal ajdadi, dari kakek, alal abadi, dari yang semakin jauh. Umpama bapaknya ada, ya bapaknya wae, walaupun kakeknya masih, datuknya masih ada. Bapaknya nggak ada, datuknya ada, buyutnya ada, ya kakeknya wae, gitu maksudnya. Kecuali bapaknya tadi ngomong sama bapaknya, Pak, aku ndredeg kalau nikahkan, umpama bapak wae lah. Nah, akhirnya datuknya yang menikahkannya boleh. Ada penyerahan seperti itu. Lah yang terdekat setelah itu, andaikan bapaknya tidak ada, datuknya tidak ada, sumal akhu, lalu saudara laki-laki, lil abi wal umi, yang seemak sebapak. Walau abaro, dan andaikan mengibaratkan siapa musana bila sakiki, dengan sakik, lakana, maka akan ada apa sakik itu soru lebih baik, lebih ringkas gitu. Jadi saudara laki-laki yang seemak sebapak. Nah, itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, saudara laki-laki.
Yang penting sekandung. Syaratnya kemarin, ya kan? Islam, balik, berakal, nah, terus merdeka, terus laki-laki, terus adil. Itu syaratnya itu kemarin ya. Yang penting sudah balik. Belum sunat Pak, walaupun belum sunat, kalau dia sudah balik, tetap berhak jadi wali. Ada Pak, sudah besar belum sunat, ada. Walal mu'alif rahimahumullah. Ada ya, jangan bilang nggak ada ya. Lalu saudara laki-laki, sumal aku lalu saudara laki-laki lil abi yang sebapak saja, saudara sebapak. Nah, itu ya. Suma ibnu laki lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki lil abi wal umi yang sekandung. Jadi anaknya saudara laki-laki yang sekandung. Nah, contoh ini, bapak saya dengan almarhum Lek Rokim itu kan kakak beradik. Nah, bapak saya laki-laki, almarhum Lek Rokim ya laki-laki. Andaikan kok Lek Rokim sudah ada, terus siapa itu namanya? Bapak saya juga nggak ada, terus Sairi nggak ada, datuknya juga nggak ada, maka macam saya itu berhak menjadi wali bagi entah Marsa atau Nur, nah gitu ya. Itu namanya ada hak wali atau masih muhrim namanya. Nah, itu begitu. Walaupun seemak sebapak saudara tadi atau sebapak saja, yang tidak boleh seemak. Bukan semak loh Pak Lupi. Akhirnya semak bahasa sini itu apa ya? Rungket ya, semak belukar ya gitu. Seibu. Kalau semak nanti salah bahasa ya kan. Wa in safala walaupun ke bawah atau anaknya lagi gitu ya. Suma ibnul akhi lalu anaknya saudara laki-laki lil abi yang sebapak. Wa in safala walaupun ke bawah. Jadi anaknya saudara laki-laki dulu itu ya, baru paman gitu ya. Sumal amu lalu paman. Asyakiki yang seemak sebapak. Sumal amu lalu paman lil abi yang sebapak saja. Suma ibnahu lalu anaknya. Ai ibnu kullin artinya anak laki-lakinya tiap-tiap minhuma dari keduanya, paman yang semak sebapak maupun yang sebapak saja. Wa in safala walaupun ke bawah. Ala hada tartibi atas inilah urutan. Jadi kalau nak ngitung wali ya, bapak, mbah, saudara laki-laki ke atas, terus baru saudara laki-laki semak sebapak, saudara laki-laki yang sebapak, baru nanti anaknya anak laki-lakinya saudara laki-laki ke bawah yang semak sebapak, baru yang anaknya saudara laki-laki yang sebapak saja, baru paman. Paman ini harus hati-hati. Paman ini berarti saudaranya bapak. Nah ya, kalau pakai ain itu berarti saudaranya bapak. Kalau pakai kholun, nah itu baru saudara dari mak. Itu rumusnya, tata bahasanya begitu ya. Kalau pakai ain, amun itu berarti saudara dari bapak, paman. Tapi dari sebelah bapak loh bang. Kadang kan saudaranya ibu kan paman juga. Tapi nanti bahasa dalam Arabnya itu kholun gitu. Kalau pakai ain berarti saudara dari bapak ya. Berarti yang saudara dari ibu tidak ada hak wali. Nah, itu begitu. Pokok yang dari belah ibu tuh nggak ada urusannya dengan masalah wali. Intinya begitu ya. Yang ada urusan kait-kaitannya tuh dari sebelah bapak. Itu tentang wali. Maka hukumnya sama dengan orang tua kita. Khusus ibaratnya paman atau apa yang dari sebelah bapak kita. Itu sama persis hukumnya hampir-hampir sama dengan bapak kita. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sampai mana tadi? Bapak, kakek ke atas, terus buyut dan ke atas lah ya. Terus saudara laki-laki semak sebapak, terus saudara laki-laki yang sebapak saja. Terus baru anaknya saudara, anak laki-lakinya saudara laki-laki ke bawah pokoknya yang semak sebapak,
baru yang sebapak saja, urutannya begitu. Baru nanti saudaranya bapak atau paman ya, tapi yang belah bapak, dan anak laki-lakinya paman ke bawah. Menurut tertib itulah yang ada. Pak, nggak ada sama sekali Pak, itu semua ya kan, itu umpomo ya kan, ya semacam mana lagi. Fayuqaddimu, maka didahulukan siapa ibnul ammi, anaknya paman, asyakiki yang semak sebapak, ala ibnul ammi, atas anak laki-lakinya paman, lil abi yang sebapak saja, yang tunggal pak. Yang tunggal pak tunggal mak didahulukan, baru yang tunggal pak. Dari saudara ya begitu, dari paman ya begitu, dari anak-anaknya, anak laki-lakinya saudara laki-laki ya begitu, dari anak saudara dari anak-anak dari paman juga begitu, didahulukan yang semak sebapak dulu, baru yang sebapak saja, andai kan nggak ada. La faida udimat, maka ketika kok tidak ada siapa al usbatu, asoba artinya wali tadi, minan nasabi dari nasab, ya fal maula, maka barulah tuan al mu'tiku yang memerdekakan, adzakaru yang laki-laki. Jadi baru nanti maulal mu'tik, kalau sekarang nggak ada ya. Nah, kemarin tuh kejadian saya tahu itu orang yang nikah itu di bawah tangan, maksudnya enggak lewat KUA, itu saya nengok itu orang itu ngangkat bapak dulu. Nah, itu apa ada dasarnya apa belum, saya belum paham ya. Tapi saya tidak bisa menghukuminya karena belum tahu dasarnya ya. Cuman yang dimaksud di sini itu maulal mu'tik, orang yang memerdekakan, bukan bapak angkat ya. Jadi belum berani menghukumi tentang yang bapak angkat kok terus beliau berani menikahkan, itu belum tahu ya. Karena kemarin saya pernah apa itu, diajak orang begitu, diajak orang untuk berdoa lah di situ kan gitu. Nah, dia ngangkat bapak dulu, baru beliaulah nanti yang menikahkan. Cuman saya belum cari dalilnya ya. Cuman kalau saya belum berani menyatakan itu benar apa tidak, sah apa tidak. Tuh, nanti mungkin apa disamakan dengan maulal mu'tik ini, kan kita tidak tahu ya. Suma asobatuhu, maka lalu kerabat yang berhak waris dari maulal mu'tik, ala tartibi menurut urutannya, ala tartibil irsi atas menurut urutan dari warisnya yang dari maulal mu'tik. Amal maulahul mu'tikatu, adapun perempuan yang memerdekakan, idza kanat ketika ada siapa maulal mu'tik itu hayatun masih hidup, fayuzawwaju, maka menikahkanlah siapa maulal mu'tik atiqotaha, kepada perempuan yang dimerdekakan. Atiqotaha man, kepada orang-orang yuzawiju yang menikahkan siapa al-mu'tiqatu, perempuan yang mu'tiqoh. Maksudnya begini, walinya maulal mu'tik, nah gitu, itu bisa menikahkan daripada orang yang dimerdekakan bitartibi dengan urutan as-sabiqi yang sudah terlewat, fi aulan nasabi fi auliya'in nasabi, di dalam kewenangan menjadi wali ketika nasab tadi. Faidah matat, maka ketika mati siapa al-mu'tiqatu, perempuan yang merdekakan, zauju atiqotaha, maka suaminya orang yang memerdekakan hamba saya tersebut, min man, yaitu orang-orang lahu yang itu bagi man alwala'u, adapun menjadi wali, alal mu'taqoti, atas perempuan yang memerdekakan. Suma ibnahu, lalu anak laki-lakinya, suma ibnahu, lalu anak laki-laki dari maulal mu'tik tadi. Setelah itu baru sumal hakimu, lalu baru hakim. Itu begitu. Kalau walinya tidak ada atau ada halangan yang tidak memungkinkan untuk bisa hadir, nah, maka beliau akad dengan Pak Hakim. Pak Hakim, saya berserah diri kepada Pak Hakim untuk ibaratnya tuh menjadi wali saya dalam akad nikah ini. Nah, itu begitu. Ada akadnya juga ya nanti. Enggak kok tiba-tiba ini saya, enggak begitu. Ada akadnya juga. Biasanya diajari sama Pak Waket ya. Sumal hakimu, lalu wali hakim.
Yuzawiju maka menikahkanlah siapa hakim ingda faktil auliyai ketika tidak adanya para wali-wali minan nasabi dari wali nasab wal walai dan juga wali-wali dari yang memerdekakannya. Nah, itu harus kita ingat-ingat urutan daripada maulal daripada wali ya. Urutannya begitu dari bapak ke atas, saudara laki-laki sebapak dulu, baru sebapak tok ke bawah, baru nanti paman yang dari saudaranya bapak, yang seemak sebapak dulu, baru yang sebapak, terus anak-anaknya, baru nanti maulal mu'tik, baru nanti hakim. Nah itu urut-urutan daripada para wali-wali nikah yang seurutan-urutannya ya, kalau tidak ada baru wali hakim tadi ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Nah, ya, karena itu termasuk penentu sah dan tidaknya daripada pernikahan tadi. Kalau dalam syarat rukunnya pernikahan tidak sah, ya nanti menjadikan akad nikahnya tidak sah. Kalau akad nikahnya tidak sah, ya berarti itu nanti menjadikan bisa dihukumi zina namanya ya. Jadi nanti bisa membahayakan. Sumasaro al musonifu fi bayanil khitbati bi kasril kha'i wa ya atamassu al khatibu minal maktubati nikah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.